Oke guys, selamat pagi untuk Milliarder Boy Lovers. Jadi hari ini tujuannya gue tuh untuk memberitahukan lu semua kalau gue nih lagi membuat startup bisnis, di mana gue membutuhkan tim profesional dari staff, manager sampai senior manager, yaitu direktur. Nah, dari situ juga gue akan membantu teman-teman atau yang memiliki dana keuangan atau lu ya sebagai marketing untuk membantu lu memberikan kesempatan yang luar biasa ini untuk bergabung di tempat kita. Nah, kenapa gua nih sekarang ini berfokus kepada digital? Yang pertama adalah kita nggak bisa kerja, gitu kan? Kita nggak bisa kerja disebabkan oleh keadaan. Misalnya sekarang ini kita lagi krisis kesehatan dan lagi krisis keuangan. Kita mau buat toko takutnya digrebek, gitu kan? Kita mau tokonya rame, ternyata nanti ditutup oleh satgas, ya enggak? Terus bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Pemerintah juga tidak bisa membantu banyak, yang disebabkan juga kurangnya apa namanya? Mungkin kita harus dari diri kita sendiri membantu diri kita sendiri. Yang bisa menyelamatkan kehidupan kita adalah bukan negara guys, tapi kehidupan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu gue memberikan salah satu pilihan yang terbaik dan lu harus tahu ini karena ini kesempatan yang jarang-jarang ada dan ini bisnis yang paling bagus kalau menurut gua ya. Nah, oke, lanjut aja kepada materinya. Jadi tujuannya gua adalah untuk membuat apa namanya? Untuk membantu teman-teman uh, join di bisnisnya gua. Nah, kenapa nih gua membuat bisnis startup? Itu disebabkan oleh karena yang pertama uh, semua bisnis sekarang harus beralih ke digital karena disebabkan oleh penyakit-penyakit yang memungkinkan kita tidak bisa keluar dan bergerumun. Nah, kalau kita misalnya contoh buat toko. Nah, ketika kita buat toko sepi, itu kita juga nggak bisa bayar karyawan. Tapi ketika rame, banyak pengunjung, kita juga harus expose juga supaya rame kan tokonya kita. Itu juga nggak bisa, banyak mall-mall di luar sana. Itu kehilangan omsetnya gara-gara pandemi COVID yang disebabkan oleh krisis kesehatan dan krisis keuangan. Lalu bagaimana solusinya? Disinilah gue kasih tahu lu beberapa solusinya. Ya, ini khusus presentasi ini bisa untuk investor bahkan untuk orang-orang yang pengen bekerja atau lu sebelumnya adalah marketing independen. Contoh ya, gue akan berikan beberapa contoh. Kita lanjut ya slide selanjutnya. Oke. Yang pertama adalah gue akan kasih tahu lu semua adalah lowongan pekerjaan ini untuk 2021 sampai 2022. Ya, 2021 sampai 2022. Nah, di startupnya gue ini membutuhkan yang namanya tim. Ya, tim kita sudah ada, cuman kita lagi membutuhkan tim lebih banyak untuk membuat ekosistem bisnisnya kita. Selanjutnya adalah krisis ekonomi ini berdampak besar, apalagi krisis ekonomi dan kesehatan itu membuat dampak besar kepada khususnya marketing-marketing yang independen ya. Misalnya investasi trading ya. Investasi trading ini lagi pilihan utama sebenarnya di saat pandemi kayak gini. Kenapa? Karena memang mereka semuanya serba online. Ya, investasi trading seperti Bitcoin, Forex atau bursa saham, emas dan lain-lain. Nah, tapi mereka juga sangat riskan karena ekonomi yang bergerak sekarang ini nggak stabil. Jadi yang investasi trading ini apa ya? Jadi kayak kurang apa ya? Sangat berisiko banget. Karena kita tahu kemarin udah mulai naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Bahkan terjun payung, guys. Ada beberapa saham perusahaan suatu perusahaan itu terjun payung. Jadi uang lu didiemin juga nggak bisa berkembang, habis lama-lama kena inflasi. Tapi ketika lu main trading juga sangat berisiko, ya kan? Kalau sebelumnya nggak terlalu lah ya, sekarang sangat berisiko. Selanjutnya adalah deposito ya. Kalau deposito ini cara yang paling aman untuk bank, tapi juga di perbankan juga sekarang juga stop line stop kredit atau jadi juga nggak bisa muter juga duitnya. Beresiko juga ketika kita masuk deposito ternyata mungkin ada beberapa step kemarin kelihatannya ada salah satu bank itu nggak bisa bayar depositonya. Nah, itu sangat riskan banget. Nah, selanjutnya adalah property agent. Jadi, agent-agent property mungkin merasa dirinya itu sebenarnya aman karena fundamentalnya kuat.
Ya, karena fundamentalnya kuat, dia merasa, oh paling aman kok investasi di agent. Nah, pertanyaannya adalah pergerakannya sangat lambat, guys. Apalagi kondisi kayak gini, orang juga bukan beli rumah pada umumnya. Mereka juga nggak mau beli rumah karena pasti akan nyantol kayak gitu. Nah, oleh sebab apa namanya? Karena ada permasalahan itu yang membuat gue tuh bingung gitu loh. Pertamanya awalnya gue buat diri gue tuh bingung. Hal apa yang harus gue lakukan? Dan akhirnya gue ketemu pola yang namanya ini, guys. Jadi semua sektor bisnis ini gue gabungin menjadi satu, menjadi startup bisnis. Jadi semuanya digitalisasi. Tapi kebanyakan nih, kalau misalnya kita lihat digitalisasi, ya. Nah, kebanyakan ketika kita berbisnis digitalisasi seperti apa namanya pada umumnya ya, gue kagak bisa nyebut brand, itu mereka sangat berisiko banget karena uang yang mereka masukkan itu dibakar untuk promosi. Jadi bakar duit aslinya untuk mendapatkan duit lagi. Jadi sebenarnya tekniknya adalah untuk mendapat apa? Lu modal 100 juta untuk mendapatkan 1 M. Jadi dia bakar duit semuanya untuk dapetin 1 M. Selanjutnya gitu, untuk dapat 100 M dia bakar duit 1 M buat dapetin 100 M. Gitu terus. Jadi menurut gua nggak ada fundamentalnya. Ya, fundamental itu adalah berupa pegangan supaya nilai yang lu masukin nilainya tidak akan berkurang. Itu namanya fundamental. Jadi terbaik dapat profit, terburuk apa? Gitu ya. Terburuk uang lu hilang 50%, 70% atau secara nilai uang lu tetap ada. Nah, dari situlah adalah yang gue sebut adalah manajemen resiko. Selanjutnya kita bisa bahas ini ya guys. Nah, ya selanjutnya kita bahas jadi dari 3 topik tadi, deposito, trading, properti, itu gue jadiin satu menjadi digital bisnis yang bertempat di Surabaya. Dan oleh sebab itu kita memerlukan tim yang solid, khususnya di bagian marketing. Nah, kenapa gue mengundang lu teman-teman semua, khususnya di property agent, yang dimana marketing itu bisa 30 sampai 40 tahunan ke atas. Mereka sangat buta tentang internet. Gua mengajak lu semua gitu ya, yang merasa konvensional kerjanya, ayo bareng-bareng kita berbisnis digital. Ya berbisnis digital, cara kerja digital, semuanya digital. Jadi semua yang lu butuhkan gua akan ajarin. Senjata-senjatanya digital akan gua ajarin semua lewat startup team. Nah, kayak gini guys. Jadi selanjutnya adalah, nah ini program investasi yang kita tawarkan kepada investor. Jadi investasi apa yang kita tawarkan kepada investor di startup bisnisnya kita? Yang pertama adalah profit tahunan sekitar 15-20% per tahun. Jadi kerjasama kontrak 3-5 tahun. Gimana caranya? Contoh misalnya di tahun pertama 20%, tahun kedua 20%, ketiga 20%. Misalnya contoh dia invest di kita 1 M, ya berarti 200 juta per tahun, 200 juta per tahun, 200 juta per tahun, sampai di tahun kelima, berarti kan sudah balik modal. Jadi balik modal itu butuh 5 tahun aja guys. Tanpa lu bekerja, tanpa lu susah payah kerja keras. Selanjutnya adalah di tahun kelima, kita kembalikan modal kita. Nah, kita kembalikan modalnya kepada investor. Modal awalnya yang 1 M. Nah, gitu. Jadi kurang lebih dalam 5 tahun, profitnya 100%. 20 tahun kali 5 kan. Nah, selanjutnya nanti transaksi itu dibagi jadi 3, yaitu mini slot, extra slot, sama big slot. Nah, mini slot ini kamu bisa ikut yang satu slotnya per 10 juta guys. Jadi beli saham perusahaannya. Extra slot ini 100 juta satu slotnya. Big slot itu 1 M. Ya, jadi yang kita tawarkan adalah saham PT perusahaan. Nah, pasti banyak dong di antara kalian yang bilang, eh, itu gimana, aman nggak perusahaannya, bla bla bla. Jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman di luar sana. Fundamental ini kita kuat. Jadi contoh ada investor menanam modal di tempatnya kita dengan nilai 1 miliar, itu ditukarkan dengan nilai senilai dengan modal yang masuk untuk diinvestasikan. Jadi contoh investasi 1 M, berarti kita akan kasih jaminan berupa aset senilai 1 M. Seperti itu. Jadi buat teman-teman di luar sana nggak perlu khawatir karena gue akan membantu teman-teman untuk mendapatkan profit di bisnis digital ini. Selanjutnya nanti kita akan jual lagi saham yang ada, yaitu mungkin
bisa kita sampaikan ketika langsung meeting bersama kepada investor. Itu bahkan ketika kita misalnya contoh kamu beli saham 1M, kita akan jual berapa selanjutnya saham yang kamu, sambil kamu pegang jaminan yang berupa aset, ya, jaminan sertifikat berupa properti. Jadi di sini properti hanyalah sebuah jaminan kepada investor untuk mendapatkan modal. Jadi yang perlu takut adalah ketika perusahaan rugi, itu bukan investor. Contoh misalnya ada beberapa segmen investor ngomong gini, ini nanti kalau rugi uang kita habis dong, hilang gitu kan. Tapi nggak perlu khawatir karena ketika ada kerugian, yang rugi itu sebenarnya manajemen. Kenapa? Terburuk adalah tergerus 50%, gitu kan. Uang yang sudah tadi 1M tergerus 50%. Itu yang rugi 50% bukan investor. Tapi yang rugi itu adalah manajemen. Karena investor memegang berupa aset, berupa jaminan senilai dengan modal. Oke? Jadi teman-teman di luar sana udah paham ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontrak sebagai staff. Jadi kita ini membuka rekrutmen itu sebagai dari yang pertama adalah manajer investasi, manajer investment, yang kedua adalah IT digital coding gitu ya, bagian IT. Yang ketiga adalah kreator, ya, kreator konten, konten kreator, ya. Ini akan gue bagiin beberapa salary-nya juga ya buat teman-teman tim di luar sana. Nah, di sini nih tim direksi ya. Jadi startup ini punya tim bagian, 3 bagian. Yang pertama investment, manager investment. Jadi gajinya kurang lebih dari 7 juta sampai 12 juta. Nanti gue akan jelaskan ketika wawancara. Yang kedua adalah IT digital coding. Jadi 3 sampai 10 juta. Selanjutnya adalah content creator. Nah, content creator ini 4 sampai 8 juta. Jadi dari kisaran nilai tersebut itu ditentukan dari gua akan bagian jadi 3 divisi. Jadi dari 3 divisi itu dibagi jadi 3 tangga lagi. Nah, jadi jenjang karirnya pasti. Jadi gua akan kasih tahu lu jenjang karirnya dapat apa aja dari sini. Oke ya. Selanjutnya gua akan buka yang namanya jenjang karir. Nah, setiap orang kalau menurut gua nggak mau dong kalau misalnya kerjanya stagnan terus, padahal dia punya skill yang luar biasa. Skill lu tuh sebenarnya semakin tahun itu semakin meningkat, tapi terkadang perusahaan itu membuatnya stagnan, dia juga nggak pinter-pinter. Ketika lu punya skill, berarti lu harus upgrade diri lu mendapatkan pendapatan yang lebih baik, gitu kan. Nah, di sini gue menyediakan jenjang karir yang luar biasa buat kamu dan lu harus lihat, guys. Oke. Selanjutnya adalah jenjang karir yang sebenarnya kamu harus tahu. Jadi di sini nih ada di satu divisi tadi, contoh ya di divisinya manajer marketing, investor ya, investasi. Ini ada yang namanya staff. Jadi sudah pegawai tetap. Nanti caranya gimana? Lu ikutin yang namanya kelas online, tes online sama tes skill. Jadi ketika lu masuk tes itu, gitu ya, lu sudah masuk, lu menjadi pegawai tetap staff manager. Ya. Selanjutnya adalah misalnya lu memang bagus dengan tes-tes itu, ternyata lu cocoknya bukan jadi staff, tapi lu udah berpengalaman, lu bisa gue masukin langsung jadi manajer. Ya. Selanjutnya misalnya skill lu bagus, relasi lu bagus, lu juga bisa jadi direktur. Tergantung skill. Jadi ini nggak usah nunggu lama-lama, langsung gue bisa tempatin lu di staff atau manajer atau direktur. Tergantung skill. Jadi semuanya nanti di tes skill di depan. Ketika lolos, nanti gue akan tentukan lu bagus masuk di mana. Yang tadi gue jelaskan 7 juta sampai 12 juta per bulan dengan salary ya. Nah, dari pegawai, misalnya lu dari pegawai tetap itu naik jabatan. Ketika naik jabatan ke manajer, lu dapat bonus kurang lebih 50 juta. Ya. Yang kedua adalah misalnya lu udah jadi manajer, terus dapat kenaikan posisi itu menjadi direktur. Itu mendapatkan bonus 100 juta, guys. Jadi semuanya nanti cash langsung masuk ke ini kamu, atau dikonversikan berupa misalnya contoh ke mobil atau apapun. Itu tergantung negosiasian di depan. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja teman-teman daftarkan diri kamu untuk cek semuanya biodata aja gua di Instagram, YouTube atau di TikTok di Milliarder Boy ya. Kalau di TikTok Milliarder Boy Club.
Nah, lu masuk liatin konten-konten gua. Kalau lu berminat dengan konten-konten gua dan lu ingin join melamar pekerjaan atau lu yang punya duit untuk berinvestasi, lu bisa langsung aja ke emailnya gua miliarderboyclub di @gmail.com. Misalnya kalau lu udah kirimin itu CV-nya, CV lu langsung DM gua biar gua bisa follow up lagi. Jadi DM Kak, aku sudah mendaftar ya di sini. Jadi udah ya, nanti aku nyuruh marketing, nyuruh admin untuk cross check lagi. Oke, jadi gitu aja dari gua. Semoga konten-konten gua ini bermanfaat buat lu, khususnya para lu pencari kerja. Semoga gua bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, lebih banyak bisa membantu orang lagi, dan semua yang gua buat ini bertujuan untuk membantu teman-teman untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau gitu gua undur diri dulu guys. Semoga konten gua ini bermanfaat ya. Thank you, see you, goodbye.